Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang bergabung ya. Baik, mari kita mulai saja perkuliahannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Ini nggak dibilangin. Sudah terlihat ya slide saya ya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai saja di sini. Saya mengajar mata kuliah teknik kompilasi. Mungkin ini mahasiswa yang kemarin ya, yang RPL ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Mungkin karena perkenalan sudah, di sini mungkin saya akan langsung menjelaskan. Mengenai kontrak mata kuliah di sini, mata kuliahnya teknik kompilasi, hari Jumat 2 SKS. Sebenarnya jamnya itu jam 1. Berhubung mepet sekali karena sudah Jumatan, saya juga baru pulang dari kantor, maka kita geser ke jam 1:15 waktu mulai. Kemudian untuk penilaian seperti biasa, saya mengikuti aturan dari UNISA, yaitu prosesnya proses 10%, tugas terstruktur 20%, kemudian untuk ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Nah, kemudian di sini ada penilaian proses. Di sini ada absensi atau kehadiran itu minimal 70%. Jadi mungkin kalian itu punya jatah alfa itu 3 kali jatah alfa tanpa keterangan. Jadi diharuskan ya, diwajibkan gitu kalau misalkan tidak hadir atau apa, memberitahu temannya atau bisa memberitahu di grup itu kan sakit ataupun izin. Nah, yang kedua yaitu keaktifan. Keaktifan ini yaitu bertanya, berdiskusi. Nah, kemudian ada tugas, makalah, tugas harian yaitu berbentuk soal. Mungkin untuk mata kuliah teknik kompilasi ini, saya akan memberikan banyak tugas soal-soal harian untuk beberapa pertemuan ke depan. Kemudian nanti seperti biasa ada kuis sebelum UTS dan sesudah UTS. Nah, UTS-nya bagaimana? Nanti berbentuk soal dan UAS-nya juga berbentuk soal karena mata kuliah kali ini kebanyakan teori dan sebagian besar itu teori. Nah, untuk silabus mata kuliah selama 1 semester ini pertama yaitu pengantar Tekom, yang kedua yaitu bagian dan bentuk kompilator, selanjutnya yaitu konsep notasi bahasa, kemudian dilanjutkan dengan analisis leksikal, kemudian analisis sintaksis, analisis semantik, pembangkit kode, penanganan kesalahan,
Kemudian nanti yang terakhir mungkin teknik kompilasi. Untuk referensi buku, ini saya mengambil 2, yaitu karangan Alfred dan Hillman, Compiler's Principle, Technique, and Tools. Kemudian yang dari bahasa Indonesianya, yaitu saya mengambil dari karangan Pilar, Teknik Kompilasi tahun 2001. Terserah, misalkan ada tahun terbaru, bisa juga karena isinya sama saja. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak mungkin. Ada ya. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu teknik kompilasi. Nah, seperti yang kita tahu, teknik itu adalah metode atau cara. Sedangkan kompilasi itu adalah proses menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu. Nah, di sini kita membahas suatu program ke dalam bentuk lain. Dapat digarisbawahi, kompilasi itu berasal dari kata compile, bukan compilation. Jadi, teknik kompilasi adalah metode atau cara dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Nah, jadi secara garis besar, teknik kompilasi itu yaitu menerjemahkan suatu bahasa pemrograman dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Biasanya teknik kompilasi ini dilakukan untuk menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa suaranya kecil ya, mohon maaf. Ke dalam bahasa mesin ataupun biner. Gitu. Mungkinnya sudah terdengar ya suara saya? Apa kekecilan? Sudah Pak. Ya, cukup. Nah, apa sih tujuan kita membahas teknik kompilasi atau belajar teknik kompilasi? Nah, mungkin di sini ada yang cita-citanya menjadi compiler. Compiler itu membuat program untuk membuat program. Seperti contohnya kita ini membuat Pascal gitu kan. Pascal itu programnya jadi apa sih? Misalkan ada Dev Pascal, kita yang merancang Dev Pascal tersebut. Yang pertama itu tujuannya itu memahami cara kerja proses yang terjadi pada sebuah compiler. Nah, kemudian yang kedua yaitu memahami konsep pembuatan sebuah compiler. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana sebuah bahasa pemrograman dapat diterjemahkan oleh mesin. Apa sih bahasa pemrograman? Di sini kita mengenal 4 bahasa pemrograman. Yang pertama bahasa mesin, yang kedua yaitu bahasa assembly atau bahasa rakitan, yang ketiga yaitu bahasa tingkat tinggi atau yang sering kita pakai sekarang. Nah, kemudian yang terbaru ada bahasa problem oriented. Nah, bahasa problem oriented ini biasanya diklasifikasikan sebagai bahasa tingkat tinggi juga. Cuman bahasa problem oriented ini yang lebih modern, yang lebih terbaru. Kemudian, nah, bahasa pemrograman. Yang pertama itu tadi bahasa mesin, yaitu bahasa untuk memberikan perintah kepada komputer menggunakan kode bahasa biner 0 dan 1. Nah, dalam bahasa mesin ini hanya mengenali bahasa 0 dan 1. Jadi tidak ada pengenalan abjad yang lain atau nomor yang lain. Jadi jikalau kita mengetikkan sebuah rumus di kalkulator itu 9 dikali 2 dikali 4. Nah, komputer atau mesin ini akan mengcompile angka-angka tersebut
dikonversi menjadi biner lalu melakukan perintah penjumlahan atau perkalian. Yang kedua yaitu bahasa tingkat rendah, assembly atau rakitan, yaitu bahasa yang memberikan perintah kepada komputer menggunakan kode singkat yang disebut mnemonik, contohnya MOP, sub, GMP, loop, dan sebagainya. Nah, ini tuh biasanya bahasa dipakai untuk peningkatan atau update Microsoft atau sistem operasi. Nah, biasanya pengembang sistem operasi membuat perintah-perintah menggunakan bahasa tingkat rendah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata manusia. Contohnya and, if, or, for, dan sebagainya. Nah, untuk mengerti bahasa manusia, komputer memerlukan compiler atau interpreter. Interpreter atau compiler itu contohnya programnya. Gitu kan. Program untuk mengcompile seperti Visual Basic, Pascal, Java, dan sebagainya. Nah, jadi selama ini kita itu belajar bahasa tingkat tinggi. Bisa dikatakan kita ini sudah menjadi mahasiswa atau manusia tingkat tinggi. Gitu kan. Kemudian yang keempat yaitu bahasa problem oriented. Termasuk bahasa tingkat tinggi yang melakukan pendekatan objek oriented. Oh, ada yang belum di ACC ya? Tidak ada. Agus Aris. Udah masuk Agus Aris. Nah, dilanjut. Bahasa problem oriented termasuk bahasa tingkat tinggi yang melakukan pendekatan objek oriented. Seperti contohnya itu SQL, MIOB, PHP, Java, dan sebagainya. Nah, yang membedakan dengan bahasa tingkat tinggi sebelumnya yaitu bahasa problem oriented itu dengan melakukan pendekatan objek oriented. Nah, biasanya sebelum ada problem oriented, bahasa pemrograman itu diketik atau menggunakan bahasa yang terstruktur. Dari analisis terstruktur sampai jadi programnya yaitu menggunakan struktur. Nah, kenapa kita ini harus belajar bahasa tingkat tinggi? Kenapa yang dipakai itu bahasa tingkat tinggi? Karena yang pertama itu mudah dipelajari, untuk dipelajari. Coba saja kita belajar bahasa pemrograman, bahasa mesin. Nah, mungkin kita ini tidak akan bisa membuat program untuk yang baru, gitu kan? Untuk pemrograman atau seorang programmer yang baru itu akan kesulitan untuk belajar bahasa mesin. Tuh. Yang kedua yaitu lebih mendekati permasalahan. Untuk memakai bahasa tingkat tinggi ini kita lebih mudah mendekati permasalahan. Yang ketiga yaitu memberikan banyak struktur kontrol seperti looping, kondisional, dan fungsional. Kemudian yang keempat yaitu program lebih mudah didebug. Kemudian yang kelima kemampuan struktur yang lebih baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Mangga. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Saril Mubarok. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi kita kan mengenal pertama apa sih keunggulan dari mempelajari teknik kompilasi gitu? Ya. Karena kan beberapa bahasa pemrograman ada juga yang selain menggunakan compiler gitu. Contohnya interpreter yang digunakan dalam bahasa Python gitu. Jadi antara kedua perbandingan konsep tersebut, apa yang lebih menguntungkan kalau menggunakan compiler? Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagus ya pertanyaannya. Jadi, apa untungnya kita menggunakan compiler? Nah,
compiler itu kan bahasa pemrograman biasanya gitu kan kita membandingkan dalam sebuah website gitu kan yang tidak menggunakan compiler gitu kan, biasanya. Nah, sebuah website itu biasanya memakai bahasa assembly, tidak menggunakan compiler. Nah, untuk mendebug atau merankan sebuah program itu biasanya memakai shortcode. Nah, shortcode itu biasanya kalau untuk bahasa assembly yang tanpa compiler itu tidak aman. Kenapa? Karena kita harus punya shortcode-nya tersebut gitu kan. Untuk merankannya shortcode-nya jadi tidak aman, bisa diambil orang lain untuk tingkat keamanannya. Pertama, itu kan kalau menggunakan compiler kita kan merankan sebuah program bisa jadi dalam bentuk executable atau .exe kan kalau bahasa ininya. Nah, itu jadi lebih aman untuk tingkat keamanannya. Yang kedua gitu kan, lebih mudah gitu kan. Seperti yang tadi diceritakan gitu kan. Kemudian mungkin sudah mengerti? Apa ada lagi yang mau tanyakan? Sudah Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Yang lainnya tidak ada? Tidak ada ya. Mungkin kita lanjut saja. Nah, di sini untuk mengcompile sebuah bahasa pemrograman kita butuh yang namanya translator. Ya, seperti dalam dunia nyata kita untuk menerjemahkan itu butuh translator. Translator digital ataupun mungkin dengan translator seperti penerjemah. Nah, kenapa butuh translator? Agar dapat dieksekusi, program dalam bahasa tingkat tinggi harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, balik lagi ke yang tadi. Mesin atau komputer itu hanya mengenali bahasa mesin atau biner 01. Jadi mereka itu tidak mengenali perintah for, if, misalkan if A lebih dari 1, then tidak mengenal komputer itu. Nah, untuk mengeksekusi sebuah program itu biasanya ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Kemudian translator adalah suatu program atau metode di mana program tersebut mengambil input sebuah program lain yang ditulis pada suatu bahasa program atau source language ke bahasa lain atau object on target language. Di sini translator ini terbagi menjadi 3, yaitu assembler, compilator, dan interpreter. Nah, bagaimana sih cara kerja translator? Secara umum, cara kerja translator ini adalah kita bermula dari shortcode. Kita menggunakan shortcode, kemudian ditranslatekan, dan kemudian kalau misalkan ada error atau apa, balik lagi kita memperbaiki shortcode-nya, kemudian ditranslatekan lagi, kemudian jadi target program. Tuh. Nah, ini yang seperti tadi dijelaskan macam-macam translator. Nah, yang pertama itu ada shortcode atau compiler. Nah, shortcode-nya yaitu bahasa tingkat tinggi, object code-nya adalah bahasa mesin atau assembly, shortcode-nya ada data dapat diproses tidak bersamaan, contohnya Pascal dan C. Nah, kemudian yang kedua yaitu interpreter, ya, tidak membangkitkan objek code. Kemudian shortcode adalah data diproses bersamaan, contoh basic, SPSS, DBAS. Kemudian yang ketiga itu assembler, shortcode adalah bahasa assembly, object code adalah bahasa mesin. Contohnya turbo assembly. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kekurangan bahasa atau translator interpreter yaitu tidak membangkitkan objek code. Objek code-nya yaitu berbentuk execute. Nah, di sini compiler ini membangkitkan objek code yang berbentuk execute. Jadi lebih aman dari segi keamanan. Nah, assembler
adalah shortcode dalam bahasa assembly, objek dalam bahasa mesin. Sulit dimengerti untuk programmer pemula. Nah, karena ini alurnya yaitu cuma 3, yaitu dari short text file, yaitu biasanya formatnya .asm, kemudian dilakukan assembler dan menghasilkan bahasa pemrograman mesin atau biner. Nah, ini assembler ini terbilang cukup cepat karena kita cuman melalui 3 tahapan. Nah, kemudian interpreter. Interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program yang ditulis oleh programmer, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Interpreter tidak memasifkan objek code. 10 menit lagi ya, nanti saya sharekan lagi kalau habis linknya. Kemudian hasilnya hanya berbentuk internal, biasanya tidak dalam bentuk exe. Nah, contohnya PHP, ASP, per. Nah, kebanyakan interpreter ini dalam bahasa pemrograman berbasis web. Gimana alurnya? Di sini ada shortcode dan input, biasanya diisikan bersamaan. Jika kita membuat bahasa pemrograman web, gitu kan, PHP, untuk membuat rumus biasanya shortcode-nya itu dan inputnya itu diisikan berbarengan, tidak perlu database. Kemudian kita lakukan interpreter, kemudian hasilkan output. Nah, untuk compiler di sini shortcode adalah bahasa tingkat tinggi, object code adalah bahasa mesin atau bahasa assembly. Shortcode dan data diproses berbeda. Nah, di sini alurnya yaitu yang pertama yaitu kita berangkat dari shortcode. Kita berangkat dari shortcode, kemudian dilakukan compiler, menghasilkan bahasa program mesin atau biner. Nah, setelah ada bahasa program atau biner, kita melakukan input. Nah, kemudian akan menghasilkan program bahasa mesin atau biner. Biasanya dalam bentuk exe setelah melakukan compiler ini. Nah, ini perbedaannya seperti yang tadi ditanyakan lebih lengkapnya. Perbedaan interpreter dengan compiler. Interpreter itu translate statement satu persatu. Yang artinya jika ada kesalahan, yaitu mengeksekut atau mengeksekut sebuah program atau perintah itu satu persatu. Kalau compiler ini translate statement keseluruhan. Kemudian interpreter waktu analisis kode singkat, waktu eksekusi keseluruhan lama. Kemudian compiler waktu analisis kode lama, waktu eksekusi keseluruhan singkat. Nah, untuk interpreter itu tidak menghasilkan objek program. Compiler menghasilkan objek program atau exe atau executable. Interpreter itu memori lebih efisien karena tidak ada objek code yang dibuat. Memori yang dibutuhkan banyak karena perlu menyimpan objek code. Itu program yang berbentuk .exe. Kemudian mengeksekusi hingga error pertama ditemukan, maka debugnya mudah. Nah, kalau compiler ini mengeksekusi keseluruhan program, error ditampilkan secara keseluruhan, sehingga debug sulit. Interpreter shortcode program terus digunakan karena tidak menghasilkan executable program. Nah, untuk compiler ini kelebihannya shortcode program tidak digunakan lagi. Keamanannya yang jelas lebih aman compiler. Karena di dalam compiler kita menggunakan executable program. Nah, ini di sini ada tahapan dan komponen compiler yang akan kita pelajari 1 semester ke depan atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan mempelajari tahapan dalam mengcompile sebuah program.
di sini ada program objek. Nah, dalam compiler ini ada dua tahapan. Yang pertama yaitu analisis dan sintesis. Nah, dalam tahapan analisis kita juga ada 3 tahapan. Yang pertama penganalisis leksikal atau scanner. Kemudian yang kedua penganalisis sintaks atau parser. Kemudian yang ketiga penganalisis semantik. Dilanjutkan ke fase sintesis, yaitu pembentukan kode dan pengoptimalan kode. Nah, untuk tabel di sini, tabel simbol akan diinputkan di masing-masing tahapan. Apa saja sih tadi yang sudah kita pelajari? Nah, di sini ada keterangan model kompilator. Nah, program sumber ditulis dalam bahasa sumber, misal Pascal, assembly, dan sebagainya. Kemudian program sasaran dapat berupa bahasa pemrograman lain, misalkan bahasa mesin ataupun bahasa assembly. Hasilnya, nah, scanner yaitu memecah program menjadi beberapa token atau leksik. Nah, ini dikenal dengan analisis leksikal. Parser memeriksa kebenaran dan urutan kemunculan token. Nah, kemudian penganalisa semantik melakukan analisa semantik. Biasanya dalam realisasi akan digabungkan dengan intermediate code generator, yaitu bagian yang berfungsi membagikan kode antara. Kemudian ada pembentuk kode, membagikan kode objek, pengoptimalisasi kode, yaitu memperkecil hasil dan mempercepat proses. Kemudian tabel yang tadi yaitu menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan proses kompilasi. Untuk materi kali ini selesai, mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sekarang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Agus Haris. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Tadi kan saya ketinggalan Oh ya, masuknya. Saya mau bertanya Pak, apa sih yang dimaksud dengan compiler itu Pak? kita bahas saja ya. Nah, kita bahas saja ya. Compiler ini adalah jenis dari translator. Nah, ada 3, itu compiler, interpreter, kemudian assembler. Nah, di sini jelaskan perbedaannya, yaitu compiler ini shortcode-nya itu bahasa tingkat tinggi, seperti yang kita gunakan untuk coding di mata kuliah sebelumnya, yaitu misalkan Pascal, C. Jadi kita belajar bahasa tingkat tinggi. Kemudian objek code adalah bahasa mesin atau assembly. Nah, kita ini dari shortcode ini diubah ke dalam objek code. Nah, hasilnya bisa bahasa mesin, biner, atau assembly. Kemudian shortcode dan data diproses tidak bersamaan. Yang artinya untuk compiler ini alurnya seperti ini, dari shortcode, kemudian dilakukan proses compiler. Proses compiler ini kan ada 2 macam, itu kan seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian menjadi program bahasa mesin atau biner. Kemudian kita melakukan input, kemudian hasilnya program atau bahasa mesin yang bisa di-executable. Nah, mungkin itu cukup dimengerti, Aris? Iya Pak, insya Allah. Terima kasih Pak. Yang baik. Yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lakukan absen dulu saja ya.
absennya. Ya, langsung disiakan saja. Di sini sudah terbiasa ya rata-rata menggunakan siakan. Apa belum? Belum, Pak. Belum. Kalau Masih Belum, Pak. kalau download materi siakan udah bisa belum? kalau download materi alhamdulillah Ya, udah, Pak. Pak. Kalau belum bisa nanti saya sharekan saja lah di grup gitu kan. Ya, baik. Yang pertama Delisa Oktaviani. Bentar, Hadir. Ini lamun gratisan teh. Zoom-nya gratisan ya, mohon maaf. Lisensinya mahal. Unisa tidak menyediakan. Supaya join. Dia bisa tadi hadir ya. Hadir, Pak. Kemudian Ipah, Atifah. Ada ya Ipah ya. Hadir, Pak. Oke, kemudian Indra Maulana. Indra Maulana. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Rio Aji Wijayanto. Izin, Pak. Izin. Kemudian Oki Muhammad Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, oke. Febi Alia Fahra. Febi Alia Fahra. Ada apa mungkin sinyalnya? Sinyalnya ya. Oke, kemudian Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan Sadikin. Kemudian Agus Syahril Mubarok. Hadir, Pak. Kemudian Agus Aris. Hadir ya? Ini Agus Aris ya. Hadir, Pak. Yudi. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Syahrul Andriansyah. Izin. Izin. Lagi sakit, Pak. Oh, sakit. Kemudian Yuniarto Eko Pramono. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Yanto
Yahya Lutfi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Kemudian Alan Andriana. Hadir, Pak. Sebentar ya. Saya ada Hadir. Alan hadir. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf, tadi saya ada tamu. Kemudian Mumuh Abdus Somad. Mumuh Abdus Somad. Ada. Iya. Oh, ada, siap. Kemudian Pak, jaringannya, Pak. jaringannya ya. Kemudian Agus Aris Nugraha. Oh, bener tuh udah. Hadir, Pak. Di sana. Oh. Agus Aris itu hadir. Kemudian Wulan Purnamasari. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Ajeng Tresnawati. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Desa Wahyuningsih. Hadir, Pak. Banget ya. Hadir. Gugun Gunawan. Tadinya nggak pengen. Hadir, Pak. Kemudian Nopan Alda Gustiana. Udah cantik. Kemudian Idir Lembayung. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Alif Alfinas. Hadir. Kemudian Istiqomah Soleha. Istiqomah. Istiqomah ini belum hadir ya. Kemudian Anis Suaya Muradiah. Keluar dulu. Anis Suaya. Ada. Ada ya, sinyalnya kurang bagus. Kemudian Ajhar Septiano. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Nur Rahmat. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Farhat Paris Alamsyah. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Kemudian Aris Amir Mardiansyah. Amir. Ada ya, ini sinyalnya kurang bagus mungkin. Kemudian Galih Nur Hakim. Hadir, Pak.
Hadir. Kemudian Hasanuddin. Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Dandi Maulana. Dandi Maulana. Hadir ya. Ada, mungkin sinyalnya kurang bagus. Kemudian Gina Paujiah Agnia. Siap hadir, Pak. Gina hadir. Kemudian Seli Febiana. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, oke. Kemudian Teddy Surya Komala. Hadir. Teddy Surya Komala. Hadir ya. Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Kemudian saya mengulang lagi dari atas. Istiqomah Soleha. Istiqomah Soleha. Gak hadir ya? Istiqomah Soleha tidak hadir. Kemudian Muhammad Ramadan Sadikin. Hadir, Pak. Hadir. Oke, udah di absen semua ya. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Pak izin bertanya Pak. Mangga. Boleh Pak? Oke. Kita praktik membuat compiler nggak Pak ke depannya? Oh enggak. Enggak, kita cuman paling melakukan atau mempraktekkan prosesnya saja, analisisnya saja. Nah, paling kita menilai sebuah compiler itu sudah sesuai atau sudah efektif dari segi analisis sampai proses untuk pengoptimalisasian. Tuh, nggak sampai membuat sebuah program. Oke Pak, terima kasih Pak. Yang lainnya ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau misalkan cukup, kita akhiri saja kuliah kali ini. Semoga semua yang saya sampaikan pada pertemuan ini dapat dimengerti, dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin leave Zoom Mangga, meeting. mangga, Izin lab Zoom meeting. mangga.